Salam jumpa lagi sahabat setia obrolan ibu-ibu KAJ Radio Line. Bagaimana kabar sahabat semua? Tentunya kami berharap Anda semua dalam keadaan yang luar biasa, ya, sehat dan penuh syukur. Pada kesempatan kali ini, saya Lorencia Fani bersama sahabat saya Francisca Audrey akan menemani para sahabat untuk ngobrol di GoPlay dan juga streaming melalui kanal YouTube KAJ Radio Line. Silakan ya jika Anda ingin bertanya pada narasumber atau ingin mengajukan pendapat, tuliskan pada ruang chat yang tersedia di GoPlay maupun YouTube. Demikian ya, Dre. Dan para sahabat obrolan ibu-ibu kali ini kita bertemakan anak-anakku matahariku. Serasa sinetron ya Van ya. Kita membahas sinetron bukannya ini ya? Mirip sih, mirip. Oke, baik sahabat, sudah ada bersama kita seorang ibu pengajar seni dan olahraga. Ibu Ani, silakan menyapa para sahabat obrolan ibu-ibu KAJ Radio Line. Halo, selamat malam, sahabat setia obrolan ibu-ibu KAJ. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Veronica Anisyawanti. Orang biasa panggil saya Ibu Anis. Saya bukan capres ya, bukan istri capres juga. Orang tua saya memberi nama saya Anis itu maksudnya itu anak itu manis. Maksudnya supaya nanti saya menjadi anak manis. Itu 54 tahun lalu, jadi bukan baru-baru ini saya punya nama Anis. Saya tinggal di Bekasi, di Taman Harapan Baru. Sekira itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Bu Anis, sapaan hangatnya untuk kita semua. Saya akan bacakan dulu ya resumenya bintang tamu kita malam ini. Ibu Anis Dewanti merupakan putri kedua dari 4 bersaudara. Kelahirannya adalah di Kulon Progo pada Mei tahun 1969. Merupakan ibu dari seorang putra yang sudah kuliah ya Bu ya, dan seorang putri yang masih duduk di sekolah lanjutan. Memiliki kompetensi bidang olahraga dan kesehatan sesuai dengan fakultas pendidikan yang diraihnya. Sejak pensiun mengajar olahraga, Ibu Anis aktif memberikan waktu, tenaga, dan kasihnya untuk membina seni musik tradisional, yaitu angklung dan kulintang, bagi anak-anak di sekolah umum, ya Bu ya. Juga, nah ini, untuk sekolah anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, selain mengajar, juga aktif melatih musik angklung untuk para senior, yaitu lansia ya, dan juga anak asak di beberapa paroki dan lingkungan. Demikian profil singkat dari ibu guru kita yang selalu bersemangat dan selalu menyalurkan semangatnya kepada anak-anak didik, termasuk kita teman-temannya. Begitu, Dre? Luar biasa ya semangatnya. Miss ya, Van. Coba bandingin sama kita ya, Van. Sama dong. Udah ketularan nih semangatnya Ibu Anis. Semoga dengan acara pada hari ini dan para sahabat nih jadi ketularan nih dengan dari Ibu Anis yang sangat berapi-api, dan semangat itu tidak memandang usia ya Van ya, gitu ya. Betul. Bu Anis, ini ada pertanyaan nih ya. Bu Anis kan latar belakangnya adalah pendidikan dan mengajarnya itu adalah bidang olahraga dan kesehatan gitu ya. Nah, terus sekarang nih pindah haluan nih. Haluannya belakang lagi dari tadinya olahraga yang mana itu fisik, terus berpindah ke musik yang itu seni ya, dan apalagi musik tradisional gitu ya. Apa sih yang memotivasi Bu Anis sampai pindah haluan yang
180 derajat kali ya, kalau bisa dibilang ya. Mm-mm. Kalau dibilang pindah haluan mungkin bukan maksud saya mau pindah haluan ya, saya seperti terjerumus aja. Atau ya, jadi karena olahraga dan musik itu memang sebenarnya sudah menjadi apa ya, bagi saya itu adalah nafas ya, nafas hidup saya. Nah, dari kecil kami dari keluarga yang memang eh, orang tua saya dua-duanya atlet, kemudian kakak-kakak dan kakak dan adik-adik saya juga atlet, jadi saya juga senang olahraga. Kemudian menempuh pendidikan di olahraga dari lanjutan tingkat atas ya, saya dulu dari SGO, sekolah guru olahraga, kemudian di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan juga, kemudian menjadi guru olahraga. Tidak ada motivasi sedikit pun waktu itu untuk mau pindah haluan, tapi karena tadinya saya terjerumus ya secara tidak sengaja, jadi ada satu peristiwa yang membuat saya berbelok ke arah musik itu. Jadi kalau boleh saya ceritakan bahwa memang kebetulan waktu itu beberapa puluh tahun lalu ya, saya mengajar di sekolah dasar di kawasan Cakung sana. Waktu itu sekolah itu membutuhkan guru musik. Udah mencari-cari sampai beberapa tahun itu nggak dapat-dapat gitu kan. Terus saya sebagai guru olahraga di situ, waktu eh, kepala sekolah, suster kepala sekolah itu mencari-cari, saya juga tidak berani mengatakan apa-apa meskipun saya merasa saya sepertinya bisa gitu loh. Tapi sudah 2 tahun mencari guru musik itu tidak dapat yang sesuai dengan yang diinginkan oleh sekolah itu, karena saya itu menjadi guru baru di situ tidak mendapatkan ruang ya waktu itu. Sudah karena ruang gurunya sempit, saya mengambil ruang guru itu di gudang alat-alat olahraga itu. Saya bersihkan, kemudian saya pakai. Saya lihat banyak bubuk-bubuk bambu di bawah gitu. Saya sapu, saya mencari sumbernya di mana. Rupanya itu dari angklung. Ada angklung di gudang atas itu yang sudah berbubuk turun. Kemudian saya minta izin kepala sekolah untuk saya turunkan. Seumur hidup saya ya baru sekali itu saya megang angklung. Terus ke atas lagi gudangnya, saya lihat lagi ke sana, saya berniat mau membersihkan saja, ternyata ada kolintang juga yang belum pernah dipakai. Saya juga seumur hidup baru pegang itu, tapi saya mencoba-coba, kemudian saya mencoba memainkan, bereksperimen sendiri dengan kemampuan musik saya yang terbatas ya. Jadi akhirnya saya keasikan di situ. Jadi belok. Autodidak ya Bu? Sangat otodidak, tapi memang dari kecil. Kalau otodidak di rumah saya kebetulan ada organnya, jadi saya sering, ibu saya kan juga organis gitu kan, saya sering melihat bagaimana beliau bermain gitu. Ya saya main-main sendiri karena pasti alirannya waktu saya masih kecil kan nggak sama dengan saya mencari-cari sendiri. Sama nggak sih Bu, itu angklung sama organ Bu ya, mainnya beda kali ya pasti ya? Oh beda, yang satu dipukul, yang satu digoyang. Bukan maksud Bu Anis kan nggak berpengalaman nih, lebih berpengalaman kan bermain organ ya gitu. Jadi waktu menemukan angklung, otomatis kan mempelajari lagi dong dari awal karena kan ya saya mempelajari karena zaman waktu itu kan belum seperti sekarang ya, ada media yang bisa kita ini bagaimana cara memainkan. Kalau sekarang tinggal browsing aja kan bisa, dulu kan nggak ada. Bahkan handphone pun belum seperti sekarang ya, kita mau menghubungi siapa juga nggak ngerti ya. Jadi saya bunyikan aja dulu sendiri, saya bunyikan ini seperti apa. Kalau di angklung kan sudah ada tulisan nadanya itu. Di kulintang ini kan nggak ada, jadi saya cocokkan kan, saya coba bunyikan. Kemudian saya belum bilang sama kepala sekolah bahwa saya berani mau mengajarkan ini. Saya hanya bilang apakah boleh turunkan alat-alat ini. Boleh silakan, saya coba setting dalam bus. Jadi saya susun satu persatu dan itu harus susun yang saya memang kali atau tapi saya menyusun.
Jadi dia logikanya itu pasangan kayak baik pasangannya itu ya saya nada-nadanya itu akhirnya tersusun, saya minta izin mengajak para office boy dan satpam waktu itu saya ajari dulu. Jadi kenapa begitu? Karena nggak lama lagi dari saya nemu itu bulan Ramadan ya, bulan puasa. Biasanya setelah itu kalau bulan puasa itu acara untuk para pegawai yang Muslim. Jadi saya bilang nanti pas puasa buka bersama, nanti kita main yuk. Saya bilang gitu. Jadi lagu yang pertama saya ajarkan ke mereka itu adalah salawat badar ya, salawat Nabi itu yang itu saya ajarkan ke satpam dan office boy. Rupanya mereka bisa memajukan angklung dan pelintang dan terdengar sangat indah. Nah, suster kaget kok bisa bagus gitu. Akhirnya suster boleh nggak saya ngajarin anak-anak saya gitu. Kalau saya mengatakan saya menjadi guru musik pasti saya tidak berani karena saya tidak ada basic. Cuma saya waktu itu saya ajarin seperti ini ya. Tentunya lagunya berbeda. Ketika itu diizinkan, maka saya lebih mengeksplor lagi gitu karena begitu banyak anak-anak lagu gereja yang bisa dimainkan dengan itu. Jadi dari situlah saya terus nggak berhenti. Jadi waktu itu overlapping ya Bu ya, sambil ngajar olahraga, bereksplor dengan alat musik tradisional. Berapa lama sih Bu mengajar olahraga sebelum memutuskan untuk pensiun? Saya mengajar olahraga dari tahun 1999 sampai kemarin karena target saya ketika umur 40 saya tidak mau mengajar olahraga lagi. Tapi karena memang sebetulnya bisa beriringan sih sebelum itu, meskipun saya mengajar olahraga, saya tetap mengajar musik juga. Karena sekolah itu mengizinkan ketika sudah tahu hasilnya seperti itu, akhirnya mereka nggak cari guru musik lagi. Akhirnya saya mengajar 2 bidang studi itu untuk seluruh kelas di sekolah itu. Jadi saya berhenti total mengajar olahraga itu ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Berarti setelah 40 tahun dong ya? Ya, setelah 40 tahun karena kebetulan cari guru olahraga kan susah ya, kadang-kadang saya harus menggantikan olahraga yang sekolah-sekolah yang saya tempat kerja itu kesulitan itu saya turun. Iya. Ya, levelnya selama ini kalau ngajar olahraga apa Bu? Sekolah dasar, sekolah menengah, atas? Sekolah menengah pertama, sekolah dasar, dan sekolah menengah atas saya semua pernah. Oh, semua ya. Terus untuk angklungnya juga? Semua level. Angklung dari TK ya, dari pra TK pun pre-K itu saya sudah sampai lansia, sampai senior. Hebat ya. Untuk seniornya ini belakangan atau dari awal Bu? Kalau senior itu belum lama ya, karena waktu itu saya kan melatih ASAK ya, tahu ya program ASAK itu program anak asuh Ayo Sekolah Ayo Ya. Ketika kami perform di paroki di Bekasi Utara, namanya paroki Utara, itu kan ada yang lihat ternyata beliau itu adalah koordinator lansia di atau senior ya sekarang namanya. Beliau mengatakan, Bu bisa nggak bantu kami mengajar para lansia? Saya langsung bilang ya bisa gitu. Nggak pikir panjang, padahal saya belum pernah punya pengalaman ya. Saya survei, saya lihat orang-orangnya dulu. Ya orang-orangnya sepuh-sepuh ya. Saya bilang oke, nggak masalah. Saya bilang begitu. Ya ini terjadi beberapa tahun sebelum pandemi ya. Waktu itu tuh sudah ada sedikit bentuknya sebenarnya, sudah lansia itu juga merasa senang, yang tadinya pesertanya sedikit menjadi banyak. Kemudian karena pandemi kami langsung selesai, artinya tidak latihan lagi. Tapi setelah pandemi, masih ada pandemi ya, belum sebebas sekarang ini.
saya masih dipanggil karena kerinduan mereka kan akan musik ini. Baru latihan 2 bulan sudah mengiringi seluruh lagu dalam misa itu dengan angklung. Keren ya. Ya, jadi setelah dari situ, karena biasanya kan kalau setelah perform kan mereka di komunitas mereka saling share ya, saling share. Rupanya dari paroki-paroki lain mencoba menghubungi saya. Nah, saat ini yang sedang berkembang dengan sangat pesat ya, karena pernah satu ketika mereka semua pengurus itu hadir ya di situ untuk melihat seperti apa sih kok baru 2 bulan sudah bisa mengiringi misa. Sedangkan di sana ada kegiatan yang sama, sudah beberapa bulan satu lagu nggak bisa-bisa. Sudah 6 bulan satu lagu nggak bisa-bisa. Terus ketika lihat, siapa yang latih? Saya bilang saya mau ketemu sama yang latih. Saya coba dengan cara seperti ini, dengan cara saya berikan, rupanya di sana juga malah lebih pesat daripada Santa Clara ketika sudah merubah cara itu mengikuti saya. Nah, saya ini kan tidak kompeten. Bahkan yang melatih itu jauh lebih kompeten ya di bidang musik ya, karena beliau ya saya yakin sih ada pendidikan formalnya. Tapi saya ini kan olahraga gitu. Tetapi kenapa saya dari 10 orang menjadi 20, menjadi 40, menjadi 60, beliau itu dari 97 pesertanya. Jadi tidak berbulan-bulan itu bertahan seperti itu. Ketika dirubah sekarang, yang saya dengar kemarin itu yang baru ini di atas 100 peserta yang rutin ikut latihannya. Hebat. Bagus sekali. Yang iya, keren. Ada pertanyaan berikutnya tuh, Dre. Ya, Ibu Anis, ini ada yang nanya ya. Apa ya namanya? Tadi disebutkan ya, kan Ibu memilih untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, terutama dalam bermusik ya, Bu Anis ya. Nah, apa sih alasan atau motivasinya? Tadi kan udah memilih untuk mendampingi lansia gitu ya, untuk lansia aja sulit. Nah, tambah lagi nih kayaknya mungkin Bu Ani sukanya yang sulit-sulit ya, Van ya. Jadi nambah lagi yang lebih sulit. Jadi mendampingi suka tantangan. Iya, mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, apa sih alasannya nyari yang semakin sulit ya, Bu Anis ya? Sebenarnya ya sama jawaban saya. Ini kan pertanyaannya sulit, jawaban saya juga sama sulit. Bahwa saya juga terjerumus lagi. Jadi kalau memilih itu saya tidak pernah memilih ya. Saya serahkan sepenuhnya karena kalau saya berdoa itu pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Itu kan seperti jargon saya ya. Andalan saya dalam bernyanyi, ya, meskipun suara saya juga kiri kanan, tapi itu saya sangat yakini bahwa saya itu hanya alat gitu kan, kemana saja itu saya tidak pernah berniat ya, seperti saya memilih untuk berkebutuhan khusus itu setelah saya terjerumus di situ, setelah saya merasa dituntun ke anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Jadi motivasinya adalah ini setelah saya terjerumus ya. Motivasinya adalah ketika saya mempunyai pengalaman yang tidak sengaja berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Dalam diri saya itu timbul rasa kayak merasa tertantang harus anak yang dibilang berkebutuhan khusus, atau kasarnya itu malah orang itu bisa mengatakan anak-anak cacat. Saya tidak mau melihat itu sebagai sebuah kekurangan atau kecacatan. Kebutuhan khusus itu benar, dia membutuhkan sesuatu yang khusus. Tetapi kalau dia bilang tidak sempurna atau sama, kita juga tidak sempurna. Saya mungkin yang mempunyai anggota tubuh yang lengkap, panca indera yang lengkap itu bukan berarti saya lebih sempurna daripada ciptaan Tuhan yang lain yang mereka bilang berkebutuhan khusus itu. Saya ingin membuat mereka itu berharga. Kenapa? Karena
banyak orang ya yang masih memandang tanda kutip rendah mereka. Dia memandang mereka itu cacat, sedangkan mereka itu adalah juga ciptaan Tuhan. Saya kok ingin loh mereka itu dihargai gitu. Tapi dengan cara apa? Ya semampu saya karena saya mempunyai talenta di bidang musik, di bidang olahraga, juga di bidang fotografi. Ya setidaknya saya meskipun entah nanti berhasil atau enggak, saya akan berusaha mereka itu mampu untuk itu untuk mempunyai kemampuan yang bisa mereka pergunakan dalam hidupnya gitu. Jadi juga pembuktian ya, pembuktian kepada orang-orang yang menganggap mereka itu dalam tanda kutip kekurangan bahwa ternyata anak yang ditanggungan itu mempunyai kelebihan. Asalkan kita itu bisa menemukan di mana kelebihan itu, kemudian kita asah, kita dampingi, kita munculkan ke permukaan, itu pasti akan sama dengan yang lain. Mereka punya kelebihan. Gitu. Nah, Bu, berikutnya anak-anak berkebutuhan khusus ini semuanya ya Ibu pernah bimbing atau sampai sekarang ini ya, mulai dari tuna, daksa, grahita, rungu, wicara, netra, ya semua ya, ada ya. Semua. Ada. Oke. Sekarang tantangannya apa, Bu? Kendalanya apa yang Ibu hadapi waktu melatih mereka? Cerita dong. Di sekolahan yang cukup dalam tanda kutip anaknya cukup mampu melakukan banyak hal, tiba-tiba harus berhadapan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang pengalaman ya, ini saya bicara pengalaman saya pertama ketika saya kenapa saya terjerumus ini perlu saya sampaikan supaya nanti sahabat ibu-ibu paham ya. Jadi awalnya saya mengajar sebuah komunitas anak-anak lingkungan, kemudian wilayah di sekitar saya untuk angklung kulintang supaya bisa mengiringi misa. Nah, awal motivasi saya itu adalah supaya anak-anak ini bisa mengiringi misa di gereja tanpa harus mungkin kursus les organ yang begitu lama. Sampai dia bisa menjadi pengiring misa itu berapa waktu yang mereka butuhkan, berapa biaya yang mereka harus keluarkan untuk menjadi seorang pengiring di gereja. Kemudian ketika saya diberi kesempatan waktu masih mengajar di SD, dalam waktu yang cukup singkat saya bisa membuat anak-anak ini mampu memainkan angklung dan kulintang itu dengan baik sehingga bisa mengiringi misa di gereja. Saat misa pertama kali diiringi dengan angklung kulintang sangat luar biasa. Sambutan umat maupun pastor paroki saat itu di paroki Pulau Gebang itu pertama kali saya beberapa tahun yang lalu. Saya tanya sama pastor paroki saat itu, Romo, apa bedanya sih anak-anak yang tadi pegang angklung kecil-kecil itu dengan seorang organis di depan? Kalau di RSD jabatannya sama nggak? Oh sama, katanya sama-sama pengiring misa, berkatnya sama nggak? Sama. Kalau organis hanya satu orang, saya bisa 100 orang lebih masuk gereja menjadi pengiring. Betapa berharganya anak itu dia dalam ekaristi itu karena mereka pejabat gereja gitu. Anggapan saya saat itu. Nah, kemudian kembali ke yang tadi ya, saya ingin itu juga tidak hanya di sekolah. Saya ingin itu juga di lingkungan terdekat saya. Nah, lingkungan terdekat saya adalah lingkungan dan wilayah. Kemudian dengan berbagai macam cara saya berjuang ya dengan dengan usaha saya sendiri juga dibantu oleh ada satu orang yang bantu untuk penyediaan alat itu, kulintang itu dibantu, tapi angklung itu saya berikan sendiri untuk semua anak-anak yang saya latih. Nah, anak-anak yang mengikuti saya itu karena sudah tahu ya di sana itu memang itu bagus. Nah, ada satu anak itu dia belum terlalu bisa jalan, padahal ini anak sudah besar ya. Waktu itu mungkin usianya udah SD lebih, tapi dia kalau jalan sering jatuh. Tapi kakak dan adiknya itu ikut dengan kelompok saya dan menjadi pemain yang bagus karena memang dari keluarga pemusik yang bagus. Nah, anak itu sering menyaksikan
itu apa dengan kondisinya yang kadang-kadang masih jatuh, dengan kemampuan bicaranya yang nggak ada, kemudian pendengarannya juga sedikit, tapi dia bisa menikmati. Beberapa kali setiap kali latihan itu saya melihat anak itu ada. Kemudian setelah selesai latihan, anak itu juga masih ada. Kayak saya membereskan, anak-anak yang lain sudah bubar dijemput orang tuanya, saya membereskan anak itu masih ada. Kemudian saya kayaknya ini senang. Saya tanya, kamu suka? Dia memang nggak bisa jawab dengan omongan ya, dia nggak bisa ngomong. Dia bilang, ya, jadi ada pendengarannya tapi kurang. Kemudian besok kamu kalau mau latihan datang lebih awal. Saya katakan sama dia, kamu datang lebih awal ke sini. Kemudian latihan berikutnya dia datang lebih awal, saya ajarin dia main yang sangat sederhana. Dan dia bisa, padahal kemampuan motoriknya sangat terbatas ya, bergeraknya begini, tapi dia tidak pernah terlambat, iramanya itu selalu pas. Nah, kemudian saya minta terus, Bina, anak ini bagus, luar biasa. Nah, akhirnya sampai pada kemampuan dia setara dengan yang lain, saya gabungkanlah mereka dalam satu tim. Dan anak ini bisa mengimbangi. Padahal, dan setelah itu dia itu sudah tidak jatuh-jatuh lagi. Apalagi kalau mau datang ke tempat latihan itu. Saya bilang, jangan sampai jatuh, bertahan. Saya bilang begitu. Akhirnya dia mulai tidak jatuh dan dulu kan sering keluar apa ini. Jadi saya bilang, tahan, jangan keluar. Akhirnya dia juga karena mau tampil, mau pentas, kan jangan jatuh. Akhirnya dia juga dia gak jatuh. Nah, setelah itu memasukkan dia dalam tim inti yang akan mengiringi saya. Tetapi rupanya mungkin dari keluarga ada yang merasakannya tidak tahu latihan bisa kok anak saya diikutkan. Dia sepertinya orang lain merasa bahwa anak saya akan dipermalukan atau anak saya akan dipertontonkan kecacatannya tanpa mereka itu tahu dulu seperti apa anak ini main. Tapi salah satu dari orang tua mengatakan bisa kok dia bisa meyakinkan suaminya kalau anak ini mau. Akhirnya betul mengiringi misa di gereja. Setelah selesai kelas, orang tua dua-duanya mendekati saya dengan air mata sudah kejujuran dia sangat tidak percaya bahwa yang main pas itu tadi adalah anaknya. Nah, setelah itu saya ini yang terjerumusnya di situ. Setelah ini saya mencari ini kamu sekolah di mana, teman-teman kamu mana. Nah, saya ke sekolah luar biasa itu ketemu dengan berbagai macam karakter, berbagai macam klasifikasi keturunan. Tadi tunarungu dan tunawisata, tunagrahita, tunadaksa, sindrom, tunanita. Nah, saya mengajar satu merasa berhasil, saya pikir saya akan berhasil juga di yang keturunan yang lain. Rupanya tantangan saya begitu berat. Karena kelas pertama yang saya masukin adalah kelas tunarungu dan tunawicara. Saya mengajarkan dengan kode-kode dibantu dengan gurunya, guru bahasa isyarat dalam waktu mungkin nggak sampai 10 menit. Satu lagu itu mereka kuasai. Ketika mereka berhasil memainkan satu lagu, saya tanya, bagus kan? Bagus kan? Saya begitu. Mereka bingung gitu. Mereka bingung. Terus kok kenapa mereka bingung? Saya bilang bagus kan? Bagus kan? Mereka bingung. Nah, di situ saya baru sadar bahwa mereka tidak bisa mendengarkan apa yang mereka mainkan. Nah, saya benar-benar sangat terpukul dan ingin segera berhenti dari situ. Saya lari marah kepada Tuhan. Tuhan, kan saya sudah bilang, pakailah hidupku sebagai alatmu. Kenapa mereka? Mereka tidak bisa menikmati apa yang mereka mainkan sendiri, padahal itu sangat indah. Kemudian guru sekolah itu mengetuk saya karena saya terlalu lama di kamar mandi itu. Katanya ada apa ibu? Katanya saya sudah cukup sampai di sini. Saya tidak mau menyiksa mereka lebih lama lagi. Karena mereka sangat tersiksa dengan yang saya lakukan. Kenapa memangnya dia tidak mendengar? Mau sini kata. Itu saya dibawa kepada anak-anak itu. Anak-anak kan yang senang gurunya itu bicara
pas gurunya bilang kalian senang, semua anak itu berteriak, tangannya diangkat ke atas, anggungnya digoyang-goyangkan dengan sukacita yang luar biasa. Saya langsung jatuh di telepon gitu, saya menangis. Jadi anak yang tunawicara mempunyai kemampuan kognitif, afektif juga baik. Jadi dia akan sangat cepat mempelajari, tetapi dia tidak bisa menikmati. Dia tidak tahu irama, sehingga saya harus sangat ekspresif. Karena gerakan saya itu adalah irama bagi mereka. Iringannya mereka itu adalah gerakan tubuh saya. Nah, dengan anak Down syndrome, dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengingat, mencerna, memahami, tidak punya. Tapi dia bisa sangat agresif, juga bisa sangat pasif, tapi ekspresi keceriaan mereka atau kesedihan mereka itu begitu lama. Nah, untuk diajarin angklung anak Down syndrome ini sangat sulit ya, sangat sulit untuk mengingat, sulit memahami. Tetapi saya tidak mungkin mengatakan kamu tidak bisa main angklung. Jadi saya tetap berikan angklung-angklung yang kecil-kecil itu supaya nanti kalau berbunyi bersama-sama dengan yang itu tidak merusak. Dan apabila perform kita pentas gitu, anak-anak yang ini biasanya saya karetin angklungnya supaya memang tidak bunyi bukan pada saatnya, karena mereka akan bunyi ketika mereka mau bunyi. Jadi bukan pada saatnya mereka harus bunyi dengan kode-kode saya, tetapi mereka mau bunyi ya bunyi, mereka capek ya nggak bunyi. Mengakali itu ya saya karetin. Saya tidak anggap bahwa ini adalah kesulitannya, ini sudah teratasi. Kemudian sama juga halnya dengan anak tunagrahita. Tunagrahita juga kemampuan penalarannya sedikit, kemudian kemampuan mengingat, mencerna, dan mereka cenderung agresif dan ekspresif. Tapi ya sama juga saya harus memahami itu dengan cara seperti itu. Kemudian kalau yang tunanetra itu biasanya mereka kemampuan bermusiknya, kalau orang yang sedang minat itu kemampuan bermusiknya bagus. Jadi dia biasa bisa main alat musik, apalagi tetapi dia tidak tahu posisi ya. Kadang-kadang kita kalau perform dengan anak tunanetra, dia tahu kalau kapan saatnya harus bunyi, dia tahu meskipun dia tidak lihat tulisannya. Biasanya juga yang menyanyi itu juga tunanetra, tapi dia nggak tahu di mana itu kamera, di mana itu panggung itu menghadap kemana. Kadang-kadang itu sudah belum waktunya, dia sudah berputar menghadapnya udah nggak karu-karuan, ada yang ke kiri ke kanan. Saya kadang-kadang mengakalinya ya sambil dirikan, saya sambil bimbing dia menghadap kembali ke yang dimana dia harus menghadap. Ya, jadi semua ketunaan ada caranya untuk mengatasi, tapi dengan cara saya yang mungkin saya mempunyai cara itu, saya kan tidak belajar secara formal, jadi karena saya mencoba-coba. Ketika saya mendapatkan metode yang seperti itu pun tidak langsung berhasil ya. Saya berbagai macam cara saya lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu, tapi pada akhirnya ya bisa teratasi. Sekarang saya sudah cukup banyak belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah. Jadi kalau kesimpulan saya ya, ini kita ngomongin yang anak berkebutuhan khusus dulu ya Bu ya. Itu Ibu mengajarkan masing-masing ya untuk sesi anak tunarungu sendiri dulu gitu ya, anak tunagrahita sendiri gitu ya. Terus baru nanti digabungin jadi satu gitu. Ya betul, dikolaborasikan. Iya. Kalau bersama-sama itu ketika mereka memang sudah cukup mampu untuk bermain, itu baru saya gabungkan. Kalau gabungkan di awal itu sangat sulit ya, karena saya metodenya kan bermacam-macam gitu, jadi bisa. Tapi saya juga sudah tidak seperti dulu bahwa saya harus mantap dulu di satu baru gabung. Kalau sekarang sudah mungkin 2-3 klasifikasi itu saya sudah bisa gabungkan di saat yang sama, karena kan juga terbatas waktunya ya. Kalau kita melatih itu nggak punya waktu yang cukup banyak.
Itu mereka masuk pelajaran apa, Bu? Ekstrakurikuler atau intra? Saya ini kan volunteer ya. Iya. Jadi saya kan harus masuk di ekstra karena saya dalam sekolah itu saya juga bukan siapa-siapa, saya hanya mengajak mereka untuk ini anakmu saya ajarin seperti ini. Saya juga tidak berani misalnya melamar seperti itu karena saya tidak punya apapun, yang selembar kertas pun saya nggak punya yang membuat saya itu menjadi bisa diterima dalam sekolah-sekolah itu kan nggak ada. Jadi masuknya di kadang-kadang juga di luar ekstra gitu. Tapi ini sudah ada beberapa sekolah luar biasa yang memang memasangnya secara formalnya secara resmi untuk masuk dalam kegiatan ekstra kurikuler. Dan setiap itu tentunya setiap pembelajaran pendampingan bermusik itu Ibu selalu didampingi oleh pendamping mereka ya? Iya, iya, tapi kalau sekarang saya sudah tidak mau didampingi karena itu ya karena dengan pendamping itu justru konsentrasi mereka itu sering terpecah. Itu karena saya membutuhkan bantuan ketika mereka bicara dengan bahasa Indonesia, tapi belakangan karena tidak perlu banyak dialog di latihan itu kan hanya kode dan saya bisa mengatasi itu. Tidak didamping itu menjadi lebih baik, lebih cepat. Oke. Even mungkin untuk yang Graita kali ya yang perlu ya. Atau sama? Kalau Graita saya lebih bisa masuk. Saya bisa mengatasi mereka. Misalnya saya dengan anak tuna bicara ya saya seolah-olah seperti mereka gitu loh. Anak Down syndrome juga sikap saya supaya bisa diterima ya saya harus seperti anak Down syndrome gitu. Tunagrahita pun saya akan lebih bisa diterima oleh mereka ketika kita juga ngomongnya ya seperti mereka gitu. Itu lebih bisa. Saya tidak didampingi dari awal kalau tunagrahita. Saya tidak minta pendampingan itu tukang mereka kadang-kadang menyampaikan sesuatu yang saya tidak bisa. Gitu. Mendampingi anak yang mempunyai masalah apa, Bu, yang paling sulit? Kira-kira, Bu? Karena karakter sangat sulit ya, karakternya sulit, mutan mereka kan mudi banget gitu. Tetapi kalau kita sudah dapat itu justru yang Down syndrome itu yang luar biasa karena mereka ya keceriaannya dan semua orang yang melihat itu menjadi gimana ya, karena kelihatan sekali dia senang, dia bahagia dengan memainkan gitu tuh tampak gitu. Tapi kalau dalam latihan itu kan kadang-kadang dia capek gitu. Kalau dia capek mau duduk ya duduk aja di situ. Dia mau tidur, dia tidur aja di situ. Gitu kadang-kadang mengganggu yang lain gitu. Tapi ya kita harus pinter-pinternya kita aja mengatasi mereka dengan cara ya merayu mereka supaya bisa tidak ngambek gitu kan. Jadi kesimpulannya nih Dre ya, Ibu Anis ini mendapatkan metode pengajaran bermusik untuk anak-anak yang khusus ini yaitu dengan masuk menjadi bagian dari mereka, gitu ya Bu ya, sama seperti mereka agar bisa diterima. Itu harusnya menjadi pertanyaan Bu, tapi sudah terjawab, metodenya luar biasa. Ya. Jadi Bu Anis ini hebat loh, Van, bisa berubah-ubah gitu loh ya. Berubah-ubah. Ke lingkungan anak Down syndrome, bersikap seperti mereka. Berubah lagi. Jadi kemampuan bahasanya ada banyak macam dong Bu ya. Betul. Banyak sekali ya yang dikuasai. Mungkin bukan bahasa tapi apa? Body language gitu ya. Dalam arti mungkin kan apa ya, sign language ke sign language kayak begitu gitu loh. Jadi banyak sekali dikuasai Bu Anis ya. Ya, kan misalnya seperti contoh konkret ya dengan anak-anak di SDA dan itu misalnya saya kan bilang satu bunyi, dia bilang nyunyi, kan dia kan bunyi itu nyunyi. Ya saya mau nyunyi, saya juga harus gitu ngomongnya. Saya juga dengan dia tuh ngomongnya seperti bahasa mereka itu mereka senang. Jadi mereka kan nganggap bahwa saya temannya dia gitu kan. Jadi ya lebih bisa apa ya,
lebih bisa diterima ya. Saya tidak akan mengatakan dipahami karena entah paham atau enggak, tapi Iya. saat kita itu bersikap berperilaku seperti Iya, mereka, iya. Kayak mereka akan sangat kayak ke anak-anak Down syndrome ya. Aku jadi berpikir gini. Tadi Bu Anis bilang mereka ngomong bunyi itu nyunyi gitu ya. Nah, sementara kan kemampuan anak-anak Down syndrome itu kan beda-beda ya. Nggak mungkin yang satu anak ngomongnya nyunyi, mungkin yang lain ngomongnya ya. i doang gitu loh ya. Atau mungkin sesuatu yang lain gitu. Apa yang mungkin nggak related gitu. Nah, itu gimana kan harus mengerti satu persatu ya Memang, makna memang harus anak. mengerti satu persatu. Tidak ada yang sama karakteristiknya. Jadi karakternya itu tidak sama. Tidak ada yang sama. Termasuk anak-anak yang dalam tanda kutip itu normal ya, yang dibilang normal itu juga. Kalau saya mengajar anak-anak itu, saya pasti menyesuaikan person. Tidak pernah saya secara klasikal kecuali teknis sudah di bagian akhir kita harus mau perform, misalnya kita mau belajar. Tapi saat mereka belajar, sebelum mereka itu menguasai, saya harus pendekatannya person. Jadi nggak bisa saya mengajari dengan metode yang sama kepada semua anak itu nggak. Dan masuk kepada lansia atau senior. Nah, itu juga ternyata juga tidak mudah ya karena dengan usia yang senior itu karakter Balik lagi. kadang-kadang itu rebutan gitu, kadang-kadang itu berebut. Saya sudah memberikan angklung. Angklung itu kan berjenjang ya, ada yang kecil, tinggi, kemudian ada yang besar. Nah itu kan semua harus pegang. Nah kadang-kadang yang merasa dapat kecil ini marah. Kenapa dia besar? Kenapa saya kecil? Jadi saya juga harus menjelaskan kepada beliau-beliau ini bahwa derajatnya sama, ini malah nadanya tinggi. Tapi kok saya kok kecil, saya nggak dapat besar. Kalau dapat besar semua kan jadi angklungnya bagaimana nggak ada nadanya nanti. Hal-hal seperti itu saya jumpai dan saya harus hadapi dan saya harus menghadapi itu dengan apa ya, dengan kocak gitu sehingga mereka itu akan melupakan mungkin iri dengki Menerima keadaan. terus gimana. Saya sendiri sebenarnya ya memang sebenarnya tertawa juga, tetapi ketika saya sampaikan dengan tertawa itu ya sejauh ini sih mereka bisa menerima dan menganggap saya ini temannya mereka. Saya bilang saya juga lansia di Bayangin ya, Van, kalau nggak ada yang mau kecil, yang main angklung nadanya do semua. Enggak, Dre, aku ngalamin ya, karena Bu Andis juga melatih di lingkungan wilayahku gitu kan ya. Itu ya, memang begitu, Dre. Mereka bilang, ya, kenapa dia besar? Kenapa aku kecil? Nah, Bu ya, Andis bagus sekali loh. Ini Oma, biar Oma nggak keberatan. ya, Lebih ya, ringan. Protes begitu loh. Terus nanti itu juga banyak saya gitu. ketemu ya di itu Mm-mm. ya, di lansia ya. Sama juga di anak-anak TK, di anak-anak yang usia TK itu sama juga seperti itu ketika dia mendapatkan yang berbeda dari yang lain itu pasti dia akan bertanya. Kadang-kadang yang besar itu iri sama yang kecil iri sama yang besar. Kenapa dia besar? Nah, kalau itu mudah bagi saya tukar. Saya bilang tukar. Udah, tukar selesai tuh masih lagi mikir kenapa dia kecil. Baru saya jelaskan. Kalau ditukar sudah diem, saya diem. Tapi kalau masih protes ya saya harus jelaskan gitu kenapa. Tapi masing-masing saya ajak ngomong sendiri, saya bilang itu sudah jelek. Kepada yang besar saya bilang itu sudah jelek. Kepada yang kecil saya bilang itu sudah jelek. Ini lebih bagus. Nah, itu sama dia. Ya seperti jalan dengan aman. Bu Anis ada goals nggak yang ditetapkan untuk melatih tiap-tiap beda kelompok ini? Ya selalu ada kan. Biasanya sih bukan saya yang menetapkan ya, karena untuk saat ini kan saya sudah tidak seperti dulu ya menawarkan diri untuk tak saya latih untuk apa mengiringi misa di gereja atau saya latih untuk pentas 17 Agustus saya latih. Nah, saat ini kan saya selalu diminta
untuk melatih mungkin yang dekat ini mau ada pesta pesta satu paroki itu jadi lansia itu luar biasa juga karena mereka itu baru ya masih belum ada setahun mereka belajar 1 tahun lah sudah dipercaya oleh paroki itu mengiringi acara yang begitu besar. Nah itu mereka yang tetapkan nanti saya yang mengerjakan gitu bersama-sama dengan mereka. Kemudian ada banyak kegiatan yang saya itu hanya oke, kamu maunya seperti apa, saya akan bantu untuk ini. Kalau Jadi, untuk anak-anak yang khusus itu apa goalsnya? Bentuknya pentas atau apa? tidak, saya kalau untuk berkebutuhan khusus itu memang dari saya sendiri ya. Iya, saya hanya ingin yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa anak itu mempunyai kepercayaan diri ya. Anak itu merasa berharga. Kemudian orang tua yang punya anak itu juga merasa bahwa saya mempunyai anak ini ternyata luar biasa dalam tanda kutip itu kemampuannya, kelebihannya. Supaya orang tua yang mempunyai anak itu juga merasa bangga terhadap anaknya ini sama juga dengan yang lain. Kemudian kepada para ya orang-orang ya yang mempunyai wewenang mungkin ya mempunyai wewenang ya saya sebutnya tepatnya mempunyai kapasitas untuk membuat sebuah event atau menciptakan sebuah event itu juga mempertimbangkan memberi kesempatan bagi anak-anak yang dalam tanda kutip berkebutuhan khusus itu ketika mereka mampu untuk bermusik, ketika mereka mampu untuk melakukan hal-hal yang baik berkesenian, ya jangan ragu-ragu untuk memberi kesempatan untuk mereka dalam event-event itu. Iya, iya, iya. Jadi biar mereka disetarakan ya. Diberi kesempatan yang sama. Kadang-kadang anaknya sudah siap, anaknya sudah baik, tapi kesempatannya tidak ada. Saya tidak dalam kapasitas itu. Saya hanya menyiapkan, tapi saya sih berharap dengan acara ini mungkin para pemirsa atau pendengar itu mempunyai kesempatan ya untuk membuat sebuah acara itu dia terlalu memberikan kesempatan juga buat anak-anak yang mungkin berkebutuhan banyak kok yang ya bagus main musiknya bagus itu ya itu tidak mampu. Kemudian juga buat orang tuanya yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus beri kesempatan juga ada support lah anak-anak itu supaya mereka bisa menemukan talenta yang mereka miliki kemudian bisa mengembangkan pada akhirnya bisa menampilkan apa yang memang menjadi talenta mereka karena bukan kecacatan loh yang ditampilkan ini kelebihan ya karena mereka tampil bukan dengan ala kadarnya juga kalau memang kita mau baik itu juga mereka mampu melakukan dengan baik. Nah, saya kira itu yang saya sangat dambakan saat ini. Jadi anak-anak itu mempunyai kegiatan juga yang sama. Karena kalau saya melihat anak-anak ini ya, makanya saya bilang anak-anak itu matahariku. Kalau saya melihat anak-anak seperti ini dengan riang ya, ketika saya memberikan sesuatu, membekali mereka dengan mungkin hal kecil ya, dengan main atau menggoyangkan ini dengan kode itu kan menurut saya hal kecil ya. Tapi kalau kita lakukan dengan penuh kesungguhan, keikhlasan ya, itu kan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, apa yang saya lakukan ini ketika tampak di anak itu cukup ceria, bahagia, kemudian mereka juga merasa berharga, itu bagi saya itu adalah matahari ya. Matahari itu kan panas ya. Nah, panas itu membakar ya, membakar semangat saya untuk terus melakukan hal-hal yang baik bagi mereka, khususnya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi dengan matahari, dengan panas dan juga dengan sinar yang mereka pancarkan ke dalam diri saya itu, saya bisa menyalakan lilin ya buat menuntun jalan mereka menuju ke
kesuksesan, menuju kebahagiaan, menuju kesejatian, kemandirian, menuju ke banyak hal yang tentunya sangat bermanfaat untuk mereka. Amin. Semoga ya Ibu ya. Audrey, apakah perlu Kawan nih Pak, sekarang ternyata sumber semangatnya Bu Anis yang selalu berapi-api itu ternyata dari mataharinya gitu ya. Kita harus mencontoh nih Bu Anis, kita juga harus punya matahari kita yang bisa selalu membakar semangat kita supaya seperti kayak Bu Anis dong ya, supaya bisa membantu banyak orang gitu ya. Benar ya Bu Anis ya? Ya, ya. Setidaknya mendatangkan sukacita bagi mereka yang kurang mendapatkan kesempatan untuk bersukacita gitu. Jadi hal kecil sih itu, hal kecil. Ya, tapi iya. Ya, Andre, terima kasih. Apakah ada di GoPlay perlu kita sapa, Audrey? Terima kasih juga buat para sahabat obrolan ibu-ibu yang sudah mendengarkan kita melalui GoPlay dan juga memberikan hati dan memberikan stiker semangat yang buat kita nih gitu. Ada yang namanya sama dengan aku nih yang mengatakan luar biasa. Terima kasih gitu ya. Iya, Dre. Jadi kalau kita tadi dengar ya penjelasan dari Bu Anis, kok sepertinya mudah ya untuk berbuat. Nah, seperti di deskripsi acara ini ya, Dre. Bagaimana agar ibu-ibu yang memiliki keinginan untuk berbuat sesuatu ini, gitu loh. Gimana, Bu? Tip caranya and tricksnya. Untuk dapat mataharinya juga tuh yang kayak Bu Anis katakan. Ya, oke. Dari tadi kan saya garis bawahi hal kecil. Jadi sebenarnya syaratnya itu hal kecil yang bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk ibu-ibu di rumah. Hal kecil saja, sapaan. Saya kasih contoh mulai dari sapaan. Ketika kita bertemu dengan anak-anak yang mungkin berkebutuhan khusus ya, itu jangan dilihat dengan mungkin kita nggak akan mengejek atau nggak akan tapi cara memandang kita terhadap anak itu dengan pandangan yang penuh keheranan, mungkin malah iba juga, tapi itu jangan lakukan. Perlakukan mereka seperti anak-anak yang normal, sapalah mereka, kasih senyum, tanya siapa namanya, rumahnya di mana, sekolahnya di mana. Itu sudah sangat membuat anak-anak ini merasa senang ya, bahagia. Kalau orang Jawa, maaf ini saya ambil istilah orang Jawa itu dianggap, diakui keberadaannya sebagai anak yang normal, yang memang biasa disapa. Jangan malah kita sebenarnya kasihan, tatapan mata kita itu mengganggu dia, akhirnya dia menjadi merasa seperti itu. Tidak nyaman ya. Hal lain juga, kalau memang mempunyai kapasitas bisa seperti saya mungkin bermain musik, saya juga melatih fotografi, saya lakukan hal yang sama kepada anak-anak itu untuk cara latih fotografi apapun, ajarkan kepada anak-anak semuanya saja, baik itu yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak berkebutuhan khusus. Nah, kalau ingin yang berkebutuhan khusus ya datanglah ke tempat-tempat, banyak tempat yang menjadi komunitas anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tawarkan diri, jangan takut. Saya juga menawarkan diri dulu untuk coba saya ajarkan kepada anak-anak itu dengan talenta yang saya miliki. Misalnya Fani pintar nyanyi gitu ya, sudah mau ngajar nih, datanglah kepada banyak tempat belajar. Jangan takut ditolak. Jadi kuncinya jangan takut. Nah, mesti punya semangat itu. Mulai melangkah dari hal kecil gitu ya. Jadi mulai dari yang menunggu yang sederhana dulu ya, Dre. Iya, jangan menunggu nanti aku belajar dulu kayak mau ngajar nyanyi. Ntar dulu aku mesti jadi penyanyi dulu, aku baru ngajar gitu. Nggak perlu kita bisa belajar dari pengalaman nanti. Setidaknya ketika mereka diajarin itu mereka sudah sangat senang.
angklung atau keyboard yang kita letakkan di depannya dia, kita minta dia untuk bunyi meskipun bunyinya itu mungkin tidak berirama atau bernada yang baik, tapi kalau itu sudah membuat mereka bahagia ya apa salahnya kita lakukan hal kecil. Iya. Iya Bu Anis, waktunya sudah tinggal sedikit. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak loh Bu Anis sudah menginspirasi kami semua ya dengan obrolan kali ini. Ibu Anis sudah melakukan langsung praktek ya untuk anak-anak semua, maupun anak di sekolah biasa maupun anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ada pesan nggak Bu Anis buat orang tua dari anak-anak ini? 1 menit aja Bu waktunya. Baik, saya memang sangat ingin menyampaikan ini kepada orang yang punya berkebutuhan khusus. Bersyukurlah ya para orang tua yang mempunyai anak seperti itu, karena pasti Tuhan punya rencana yang sangat baik ya untuk anak-anak ini. Tapi kita juga harus memberi untuk mereka, memfasilitasi mereka untuk menemukan di mana talenta mereka itu berada. Dengan banyak bantuannya, kita bisa menghubungi banyak pihak, psikiater atau mungkin ahli-ahli pertumbuhan dan perkembangan anak. Kalau ketemu, diasah, diasuh, didampingi supaya mereka bisa perform, tampil, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, dan mereka juga merasa berharga baik di mata orang lain yang dibilang waras itu atau bahkan di mata Tuhan ya, karena pasti ada talenta yang dimiliki oleh semua anak yang diciptakan sama ya, yang menciptakan kan Tuhan. Tinggal bagaimana kita bisa menerima anak-anak itu dengan keikhlasan, ketulusan, dan keyakinan bahwa semua anak itu diberikan kepada kita karena kita dipercaya untuk membuat anak-anak itu menjadi berguna untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Amin. Semoga semuanya baik saja yang terjadi. Nah, kita sudah kehabisan. Nah, Audrey, kenapa? Bu Anis sudah sharing pengalaman, sukacita, cinta, dan kehebohan, dan harapan-harapan dari Bu Anis. Dan dalam hal ini Bu Anis mewakili harapan dari anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Semoga kita semua mendengarkan, dan kita semua yang mendengarkan mengambil langkah kecil gitu ya, bukan sesuatu langkah yang besar, dan memulai berinisiatif seperti tadi yang kata Bu Anis, melakukan sesuatu hal yang kecil, mungkin dengan menyapa, mendengarkan, nggak perlu, itu bukan sesuatu yang memerlukan kemampuan atau keterampilan khusus. Ya, betul Audrey ya. Ibu Anis, Audrey, dan semua sahabat obrolan ibu-ibu terkasih, kita akhiri perjumpaan kita hari ini dengan ucapan limpah terima kasih kepada Ibu Anis Dewanti yang sudah bersedia menyediakan waktu dan kasihnya untuk acara obrolan ibu-ibu. Senang hati kami berbagi obrolan yang bermanfaat untuk sahabat semua. Senin berikutnya obrolan ibu-ibu akan dibawakan oleh Bina dan Giovanna. Ibu Anis Dewanti, Francisca Audrey, dan saya Lorencia Fani, juga operator Alex dan Santi yang membantu untuk live di GoPlay dan YouTube. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi hari Senin, Minggu 2 dan keempat di acara yang sama, obrolan ibu-ibu KAJ Radio Line. Berkat Tuhan selalu ada dan berlimpah untuk kita semua. Bye-bye.